Ya kadang-kadang saya pernah ya jadi dokter, selama jadi dokter saya eh, pernah ada pasien misalkan yang datang dari jauh gitu kan, memang tidak mampu ya, pasien tidak mampu, kadang-kadang sampai nunggu saya gitu, kemudian akhirnya setelah saya periksa itu terus ngobrol tuh, ya akhirnya dia minta minta dibantu tuh artinya juga minta uang sangu gitu. Itu kan pengalaman juga yang tidak bisa saya lupakan gitu ya. Kadang-kadang ada juga ya pasien yang eh, ya mungkin karena tidak mampu ya sehingga urusannya itu misalkan eh, sudah datang ke sini kemudian misalkan sakit terus mondok, sudah hamil, dulu sulit hamilnya, setelah itu kita bantu kata akhirnya bisa hamil gitu, tapi setelah hamil melahirkan itu juga dia minta digratiskan gitu. Artinya pengalaman-pengalaman gitu ya memang istilah membantu orang itu harus sabar dan tidak ada batasnya gitu. Memang kadang-kadang itu yang pengalaman-pengalaman unik yang kita ya. Ya kalau saya kan sudah sejak tahun 2011 itu saya udah praktis, saya menjalankan program ini kalau menurut saya sampai sampai semampu saya, dalam arti sampai seumur hidup saya ingin membaktikan sisa umur saya ini untuk praktek untuk memeriksa pasien tapi tidak bayar itu. Ya sampai semampu saya, dan karena saya dulu juga sebagai dokter umum, setelah itu dari spesialis kebidanan, setelah itu saya konsultan di endokrin reproduksi dan di dalamnya ada bayi tabung ya. Pasien itu yang saya pernah lakukan mulai dari sebagai spesialis sebagai dokter umum ya saya akan periksa kalau misalkan dia minta tolong saya, ibaratnya pasien yang harus konsultan di tingkat konsultan ya saya periksa, pasien di tingkat spesialis ya saya periksa. Kadang-kadang ada juga orang tua yang ngeluh itu gitu. Oh ternyata ini orang tua yang kelelahan, kecapean. Ini kan pasien umum datang ya saya periksa juga. Artinya sebetulnya dia cukup ke dokter umum toh. Tapi toh udah sampai sini ya, sampai ini ya saya periksa saya ini kan. Gitu. Jadi eh, saya kira menikmati, menghayati sebagai pelayan itu ada apa ya, ada kepuasan tersendiri. Dan melayani orang itu kan ada seninya juga, bagaimana membuat orang puas meskipun tidak sembuh, itu ada rasa kepuasan tersendiri. Meskipun tidak sembuh tapi puas, susah kan. Jadi kita filosofi kita layanan prima ini kan bagaimana melayani orang banyak yang aneh-aneh, perilakunya juga aneh-aneh, tapi dia puas. Kita ini kan pelayan itu pasti kita mendowngrade diri, kita itu pelayan, jadi tamu pasien itu adalah raja ya. Nah cuman kita berfilosofi juga bahwa pelayan itu tetap ilmunya harus tinggi gitu kan ya, jadi pelayan itu ilmunya harus tinggi gitu, tapi tetap kedudukannya sebagai pelayan gitu, sehingga kita ini sebagai pelayan, dan melayani pasien dengan penghayatan sebagai pelayan itu ada manfaatnya. Karena apa? Supaya kita ini ya tidak sombong gitu kan. Kalau misalnya kita ilmunya udah tinggi, ngurusi pasien secara pribadi tidak melayani itu kan seolah-olah kita jadi seperti di atas angin kan. Jadi dokter spesialis saja ketemu dokter umum terus wah itu ini hanya dokter umum gitu. Terus apalagi jadi konsultan ketemu dokter spesialis, wah kamu kan cuma konsultan kan, godaan setannya kan gitu, bisikan hatinya itu. Tapi kalau kita masih menghayati sebagai pelayan, nah insya Allah enggak. Menghayati kemiskinan, insya Allah enggak. Karena oh ini pasien nggak mampu ya. Terus kita membayangkan, oh pasien nggak mampu, terus ketemu kita, pasti pasien itu merasa sangat minder gitu. Sudah nggak bawa uang, gitu. Ilmunya juga nggak ada gitu. Nah kita itu berangkat dari pikiran dia gitu. Sehingga kalau kita berangkat dari pikiran dia, kalau ada pasien yang kelihatan pasien itu nggak mampu itu kan, terus kita mendowngrade diri. Kalau bisa saya lebih rendah dari dia kan gitu, karena saya akan melayani dia. Pasti dia misalnya, Bu mari silahkan
Kalau sandalnya copot pun kita harus mengambil sandalnya ini dipakai. Dengan cara begitu kan dia sudah merasa, wah ternyata saya tidak direndahkan ya gitu. Artinya ternyata dia merasa dilayani gitu. Kan itu. Beda kalau kita, wah kita ini konsultan nih terus ada pasien, bu apa? Kan dia sudah jatuh mentalnya kan. Tapi kalau dia sandalnya lepas saja kita ambilkan, ibaratnya gitu kan, wah ternyata saya tidak ketemu konsultan itu tidak apa-apa, ketemu super spesialis itu ternyata tidak apa-apa gitu. Itu kan penting, sama-sama bermanfaat loh, terhadap pasiennya bermanfaat, terhadap kitanya bermanfaat untuk mendowngrade.